Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Payung dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Payung Misteri. Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin punya 3 istri dan banyak anak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah, mau gak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun, rumah itu sangatlah besar, kalau hanya ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya, kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimuddin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi lebih sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleha, dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbo bawa sesajen ke lantai 3, semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya. Setelah Simbo kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia bawa sesajen ke atas? Simbo cuma menjawab, saya cuma disuruh Tuan, Den. Saya juga nggak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahuinya hanya dari bayangan-bayangannya saja. Lalu, terlihat sosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga, aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tak bisa tidur, karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Paginya, aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam? Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau aku berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari, dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan, tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba saja mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali, hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku, namun aku berusaha untuk selalu positif thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku. Sosok seperti seekor sapi putih, namun tak berkepala. Karena kaget luar biasa, aku jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya, satu orang anak Alimuddin
dari istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang, dia sering mimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau tidur di tengah malam. Pada suatu hari, Alimudin membawa kakakku Rianti untuk menampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Di kala saat seperti inilah, Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi hal tentang tugas-tugas kuliah, tiba-tiba Santi berkata agak serius padaku, "Rian, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang, biar bisa terus bersamamu seperti ini?" Ujarnya. Aku menjawab, "Hus, kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya, insya Allah kita akan selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya Alimudin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situ, aku benar-benar yakin bahwa Alimudin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian, aku mendengar kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada lagi korban dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih. Bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak semua rahasia Alimudin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimudin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo, dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas hening mencekam. Dan tiba-tiba terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sesosok makhluk yang besar. Mendengar ini, aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat Simbok yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbok. Sesampainya di sana, aku mendapati Simbok tergeletak pingsan. Aku bangunkan Simbok sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah, Simbok bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbok langsung menjerit, lagi menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, nauzubillah, tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring sebesar gading gajah. Matanya merah menyala, menatapku penuh amarah.
Jujur, aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang aku kumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah, makhluk itu raib dengan seketika. Esoknya, pagi-pagi Simbok menangis di hadapanku dan ingin pulang kampung. Ya, aku mengabulkannya. Aku bayar sisa gajinya. Simbok mengaku trauma melihat genderuwo di rumah sebesar ini. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempel di pintu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang, aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna. Aku tahu, ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin. Dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu, sholat, dan berzikir padanya. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tampak coklat, pucat, dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku yang tak lain adalah ayah Santi, kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu yang cukup lama, karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku, Rianti, sudah tak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara kupasang ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta. Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dan istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegahnya, karena itu sudah risiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis. Dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada harus hidup mewah namun mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapat pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini, kami merintis sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah, keluarga kami damai, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho dari Yang Maha Kuasa. Satu pesan dari saya, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi
jika dibanding nyawa seseorang yang kita cintai. Dan satu lagi, janganlah menjodoh paksakan anak-anak hanya dengan kesilauan dunia. Itulah cerita tentang bersekutu dengan iblis yang pernah terjadi di sekitar kita. Cerita tersebut bukan bermaksud untuk menakut-nakuti sobat payung sekalian, namun untuk mengingatkan kita semua bahwa mereka ada di sekitar kita. Ingat, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.